ku sembahkan, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Dia, ku sembahkan, ya Allahku. Kami tinggikan namamu Tuhan. Oh, namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sembah Dia dengan segenap hatimu, katakan nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi dengan segenap hatimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan.
Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada Pastor Deborah, waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, hari ini kita belajar tentang belenggu pikiran. Karena di dalam kehidupan kita ini, setelah kita diselamatkan, banyak orang berpikir setelah kita diselamatkan selesai. Padahal ada banyak proses-proses selanjutnya setelah kita diselamatkan. Jadi, setelah kita diselamatkan, ada banyak hal yang Tuhan mau selamatkan di dalam hidup kita. Salah satunya adalah mental atau pikiran kita. Saya buka dulu PowerPoint saya, belenggu pikiran. Kita baca dulu di dalam Amsal 4 ayat 23, di dalam terjemahan NCV, saya langsung baca terjemahannya saja. Di sini dikatakan, berhati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Nah, pada waktu kita setelah menerima keselamatan, memang kita sudah diselamatkan, tetapi sebenarnya masih hanya di roh kita. Tetapi proses keselamatan selanjutnya adalah di jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan. Kehendak, pikiran, dan perasaan ini juga harus mengalami kelepasan atau kemerdekaan. Pada waktu kita pertama mengalami keselamatan, kita itu roh kita dimerdekakan. Kita menjadi manusia yang baru. Kita dilahirkan kembali. Tetapi proses selanjutnya adalah kemerdekaan cara pikir, kemerdekaan mental. Dan banyak orang Kristen yang tidak tahu hal ini, sehingga mereka terus jatuh bangun di dalam dosa, jatuh bangun di dalam kegagalan, karena ada yang belum dilepaskan. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 10 berkata, dari kematian yang begitu ngeri, ia yaitu Yesus telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Dikatakan ia telah dan akan. Kalau telah berarti kita sudah diselamatkan, akan berarti baru akan diselamatkan, dan ia akan menyelamatkan kami lagi. Kalau kita baca di dalam terjemahan Alkitab yang terbuka atau AYT, ini lebih jelas, dikatakan begini, ia yaitu Yesus telah melepaskan kami dari kematian yang mengerikan dan akan melepaskan kami lagi. Dan kepadanya kami berharap bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Dikatakan ia yaitu Yesus telah melepaskan kami dari kematian yang mengerikan, berarti dia telah menyelamatkan. Dikatakan dan akan melepaskan kami lagi, dan kepadanya kami berharap bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Telah, akan, dan menyelamatkan kami lagi. Dia telah menyelamatkan kita. Berbicara kita telah dimerdekakan. Roh kita telah dimerdekakan. Kemudian kita akan diselamatkan, berbicara tentang jiwa. Dan kita akan diselamatkan lagi, berbicara tentang tubuh, bahwa kita nanti akan mengalami kebangkitan, mengalami diberikan tubuh kemuliaan. Sekarang tubuh kita bisa mati, bisa sakit, bisa lemah, bisa tua, bisa capek, dan sebagainya. Tetapi
itu nanti akan mengalami pemulihan di akhir. Yang sekarang diproses di dalam hidup orang percaya adalah jiwanya yang terus-menerus harus mengalami kemerdekaan. Di dalam proses penyelamatan jiwa, Tuhan itu seperti ngulitin kita seperti bawang, berlapis-lapis dibuka satu persatu. Makanya saya sering menggambarkan, saya itu selalu menggambarkan di dalam pemuridan saya, bahwa kita ini adalah emas. Itu sebabnya harus dibakar dengan panas api yang sangat membara, supaya emasnya muncul, karena kotoran-kotoran harus dibuang. Kalau kita ini pasir atau tanah liat, maka kalau dibakar tidak akan pernah menghasilkan emas. Tapi karena kita emaslah, kita dibakar. Emas itu apa? Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita ini manusia ilahi. Tetapi karena kita lahir dalam dosa, maka kita tertutup dengan segala macam dosa. Sehingga kemuliaan Allah tertutup. Kalau emas itu tertutup dengan tanah dan sebagainya, makanya perlu dibakar sehingga semuanya itu dikelupas satu persatu sampai emas murninya muncul. Demikian juga dengan kita. Makanya proses di dalam memerdekakan jiwa itu prosesnya terus menerus. Bangsa Israel untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir hanya butuh beberapa hari. Tetapi untuk mengeluarkan mental Mesir dari hidupnya butuh 40 tahun. Mereka harus dikeluarkan dari mental Buddha, mental budaya Mesir. Semuanya itu harus dikelupas, harus dibongkar. Demikian juga dengan kita. Kenapa banyak orang Kristen jatuh bangun dalam dosa? Seringkali bukan karena kurang doa, tetapi ada mentalnya dan hatinya yang belum mengalami kemerdekaan total. Kalau kita masih punya banyak ikatan, saudara itu tidak akan bisa lari dengan cepat. Sama dengan kalau ada seekor Raja Wali, salah satu kakinya diikat dan talinya mungkin 1 meter. Dia bisa terbang, tapi setiap 1 meter dia pasti jatuh lagi. Karena ada ikatan yang belum dilepaskan. Demikian juga dengan hidup kita. Maka firman Tuhan, setelah menyelamatkan anak-anak Tuhan, Tuhan berkata, biarlah kita ini memperbarui cara pikir kita. Firman Tuhan katakan, jadikan segala bangsa murid dan ajarlah mereka. Dikatakan jadikan murid, lalu ada firman Tuhan katakan ajarlah. Kenapa? Ada mental atau cara pikir yang harus dimerdekakan. Tidak hanya dimerdekakan, tetapi diubah dengan cara pikir yang baru. Kita harus tahu, setelah kita mengalami keselamatan, kita harus mengalami pemulihan di jiwa. Di dalam jiwa kita ada banyak hal, banyak ikatan-ikatan yang harus dilepaskan. Yang pertama, kita harus mengalami pemulihan gambar diri yang rusak. Orang yang punya gambar diri yang rusak, dia seringkali punya masalah pada waktu dia harus berlari. Saul salah satu orang yang punya gambar diri yang rusak. Makanya dia selalu insecure untuk dirinya sendiri. Dia selalu merasa tidak aman. Dia selalu merasa takut disaingi dan sebagainya. Karena gambar diri yang rusak. Kemudian yang kedua, luka batin. Orang yang tertolak, orang yang kepahitan adalah orang-orang yang harus mengalami kemerdekaan dari luka batinnya. Ada banyak orang yang pemarah, nggak bisa kontrol emosinya. Pertama kalau ditanya, mungkin dulunya punya kepahitan atau tertolak di keluarga, biasanya mereka nggak ngaku. Ketidakjujuran membuat orang itu tidak bisa sembuh, tidak bisa pulih. Karena selalu dasar pemulihan adalah kerendahan hati. Mau untuk dibongkar siapa dirinya. Luka batin merusak hidup seseorang. Kemudian yang ketiga, segala macam ikatan. Ada orang-orang yang terikat pornografi. Ada orang yang terikat dengan kebodohan. Ada orang yang terikat dengan kuasa-kuasa gelap, perdukunan, susuk, dan sebagainya. Di dalam jiwa ada banyak hal yang harus dipulihkan, harus dimerdekakan. Roh kita sudah dimerdekakan.
Tetapi seringkali jiwa masih terbelenggu, pikiran masih terbelenggu. Kita nanti hanya bicara pikiran, tetapi saya bicara dulu tentang keseluruhan jiwa. Yang keempat, mental block. Mental block adalah orang itu percaya sesuatu yang negatif, bahwa yang negatif adalah kebenaran. Dia percaya sesuatu yang salah dan dianggap itu kebenaran. Hanya karena berdasarkan pengalaman buruk masa lalu. Misalnya, dulunya kalau punya usaha selalu gagal, langsung dia berpikir, saya bukan seorang pengusaha. Tidak mungkin saya bisa berhasil. Ada orang yang dulu cintanya ditolak, langsung merasa, oh semua orang tidak ada yang suka sama saya. Mungkin memang saya nggak boleh menikah. Itu mental block. Ini pun harus dimerdekakan. Yang kelima, cara pikir yang salah. Cara pikir yang salah seringkali karena kurang diajar, kurang pengetahuan. Makanya ada orang miskin, seluruh keluarganya tidak pernah keluar dari kemiskinan. Karena ada cara pikir yang salah dan ada mental block yang menghalangi mereka keluar dari masalahnya. Ada keluarga yang bercerai, keturunannya semuanya bercerai. Seringkali bukan karena kutuk atau roh jahat, tetapi karena ada cara pikir yang salah, yang belum diperbaharui. Yang keenam adalah kebudayaan yang salah. Yang ketujuh, ada yang namanya sakit mental yang tidak disadari orang. Sakit mental adalah orang itu kelihatan normal, tetapi ada sakit mental yang tidak terlihat. Jadi, ada 7 hal di dalam jiwa kita yang harus dimerdekakan. Berarti banyak kan? Makanya ada banyak orang yang tidak mengerti ini dan hidupnya terus jatuh bangun dalam masalah. Kalau mati, selamat. Ya selamat. Tetapi kadang hal-hal ini membuat dia akhirnya kecewa kepada Tuhan. Lalu bisa murtad. Karena mereka berpikir masalah timbul karena Tuhan yang izinkan terjadi. Tetapi seringkali masalah timbul bukan karena Tuhan izinkan terjadi, tetapi karena kebodohan-kebodohan yang kita lakukan sendiri. Jadi kita harus mengalami kemerdekaan di dalam hidup kita dan jiwa ini akan terus-menerus harus dimerdekakan. Kapan hari saya menceritakan tentang, saya waktu ngajar ada di video saya di YouTube, tentang orang yang tidak merdeka hatinya. Saya waktu itu ceritain ada seorang anak kecil, psikopat umur 6 tahun. Dia seorang baru umur 6 tahun, tetapi dia suka menganiaya adiknya. Dia yatim piatu, diadopsi seorang hamba Tuhan. Dan waktu dibawa ke psikiater, dia bilang, saya singkat aja ya, dia berkata dengan santai, kenapa kamu suka menyiksa adikmu? Dia menjawab dengan santai, karena aku ingin membunuh dia. Adiknya sendiri, kenapa kamu ingin membunuhnya? Karena aku membenci manusia ada di dekatku. Dan siapa lagi yang ingin kamu bunuh? Ayah dan ibuku, yaitu ayah ibu angkatnya. Masih umur 6 tahun. Kenapa? Karena hatinya rusak. Karena waktu umur 1 tahun, ibunya meninggal waktu melahirkan adiknya. Lalu ayahnya menyiksa dia dan memperkosa dia hampir setiap hari. Dan itu menimbulkan luka hati dan dia membenci semua orang. Sampai dia diterapi, dipulihkan hatinya, sampai diajari ini setan, ini Yesus, ini kebaikan, ini kejahatan. Diajar, dikorek. Dia ini psikopat karena orang psikopat itu tidak punya belas kasihan, tidak pernah merasa bersalah. Lalu dia mengalami pemulihan. Setelah pulih, waktu ditanya, apa yang kau pernah lakukan kepada adikmu dan orang-orang yang kamu sakiti? Dia nangis. Pada waktu dia nangis, dia katakan, jangan cerita hal itu. Aku tidak mau lagi mengingat hal yang itu. Karena waktu dia menangis, semua orang tahu hatinya sudah sembuh. Karena waktu itu dia nggak pernah nangis. Kalau lihat orang sakit, dia tidak ada empati. Binatang-binatang yang ada di dekatnya itu, burung-burung diputus semua kepalanya. Jadi sadis. Ada anak lagi yang umur 13 tahun. Membunuh anak 4 tahun. Dia bunuh dengan sangat sadis. Dia ditantam dengan batu dada anak kecil itu karena dicekik berkali-kali nggak mati, disumpal nggak mati, dipukul kepalanya tetap nggak mati, dia hancurkan dengan batu, lalu di duburnya itu ya ditusuk sama kayu
Sampai FBI berkata ibunya nggak boleh lihat karena terlalu sadis. Karena anak kecil ini pada waktu dia masih kecil, ibunya selalu ngata-ngatain dia karena ibunya bercerai. Dia katakan, bapakmu itu loh gak suka sama kamu, dia meninggalkan kamu, dia tidak suka, dia benci sama kamu, dia terluka. Ibunya pernah menggugurkan dia, nggak gugur-gugur, sehingga dia ada cacat, ada keanehan, sehingga di sekolahnya selalu dibully. Ibunya menikah lagi, dan suaminya, ayah tirinya suka menyiksa dia. Sehingga anak ini timbul kemarahan. Sehingga umur 13 tahun sudah membunuh anak kecil. Dan pada waktu membunuh, dia tidak menyesal. Tapi dia merasa bangga. Karena ini adalah karya pembunuhan pertamanya. Dia sangat bangga. Dan satu orang lagi, dia ditato banyak, saudara. Saya waktu lihat orang ini, nggak tahu, saya itu nangis lihat dia. Dikatakan dia pembunuh paling kejam, di penjara. Orang yang di penjara, sepenjara kamar dengan dia, dicungkil matanya. Dia dibunuh dengan silet, karena kan nggak bisa membawa senjata. Dibunuh sampai semua orang berkata, orang ini butuh 4 jam untuk mati. Karena pembunuhan nggak dengan pisau, dengan silet, dan sebagainya. Orangnya sangat sadis. Tapi waktu lihat dia, saya nggak lihat dia sadis. Saya melihat ada kekosongan di dirinya. Dia butuh kasih. Dia butuh cinta. Ternyata betul. Waktu saya baca, ternyata waktu dia masih kecil, ibunya bercerai dan punya ayah tiri. Ayah tirinya itu punya ponakan-ponakan ya. Ponakan-ponakannya di situ. Anak ini selalu diikat. Tidak boleh ikut makan. Kalau makan, harus makan seperti binatang. Harus makan di lantai. Dan ponakan-ponakan omnya suka ngelempari dia dengan batu. Tidak ada yang bela. Sampai dia tanya sama mamanya, Mama, kenapa kamu nggak bela saya? Mamanya tidak pernah menjawab. Sehingga ada luka hati. Dia ngerasa tertolak. Anaknya ganteng, saudara. Kalau yang tadi yang umur 6 tahun itu cewek. Yang 2 ini cowok-cowok. Yang 1 ini orangnya, yang satunya ya ampun, orangnya wajahnya lucu, ganteng, yang imut-imut gitu. Tapi sudah gede itu tatoan seluruh wajah. Makanya kenapa Tuhan itu yang pertama Tuhan perhatikan adalah hati. Itu sebabnya orang percaya kenapa gereja pelayanan yang bisa menyentuh jiwa adalah yang banyak mengalirkan kasih. Bukan doktrin yang utama, tetapi kasih dan belas kasihan. Itu memulihkan karena hati harus mengalami pemulihan. Tetapi setelah hati ada yang lainnya, yaitu mental. Tapi pemulihan nggak bisa tanpa Yesus, saudara ya. Ada anak juga nakal seperti ini. Hanya dibawa ke psikiater. Dia hanya sadar, tapi setelah itu menjadi penjahat lagi. Tapi orang dibawa Yesus mengalami benar-benar kesembuhan. Karena Yesus menyentuh sampai ke dalam. Makanya orang ini harus dibawa mengampuni. Tanpa pengampunan tidak akan pernah terjadi kesembuhan batin. Itu sebabnya kenapa Tuhan mengajar pengampunan, melepas pengampunan, melepas pengampunan. Keluarga-keluarga yang berantakan harus mengalami pemulihan mulai dari hati. Iblis suka dengan orang yang penuh dengan kepahitan. Karena orang yang penuh kepahitan yang tidak dipulihkan akan melahirkan orang-orang yang pahit. Orang-orang yang menyiksa anak-anak ini tadi, orang tua yang menyiksa anak-anak tadi. Sehingga anak-anak ini menjadi penjahat. Mereka juga yang menyiksa juga adalah produk orang-orang yang pahit. Orang pahit akan melahirkan orang pahit. Itu sebabnya kita dipulihkan untuk memulihkan. Karena hanya orang yang pulih yang bisa membawa pemulihan. Lalu tadi kita mulai melihat ya tentang jiwa ya. Setelah batin, tadi luka batin, gambar diri yang itu sudah ya hal yang lain. Kita akan bicara tentang cara pikir yang salah dan mental block. Tetapi sebelum itu saya akan memberikan ada 2 senjata iblis yang powerful. Yang pertama adalah dusta. Makanya iblis itu yang paling bahaya adalah mulutnya dengan dusta. Saudara, kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, senjata iblis memang ada panah-panah api si jahat. Tetapi panah api si jahat tidak bisa menembus orang percaya. Karena ada perlindungan Tuhan dan ada api ilahi. Ada api Roh Kudus. Itu yang akan membakar setiap panah api si jahat. Tetapi yang bisa membuka celah atau membuka perlindungan adalah kita. Dengan apa? Pada saat kita percaya dengan dusta yang diucapkan oleh iblis. Senjata yang kedua selain dusta adalah
manusia. Manusia yang penuh dengan kepahitan adalah tunggangan iblis, karena manusia yang pahit adalah tempat pijakan iblis. Dia buka celah. Iblis bisa punya pijakan di hatinya, dan manusia adalah senjata yang powerful. Iblis tidak bisa tiba-tiba menghancurkan rumah tangga saudara. Iblis tidak bisa tiba-tiba memecah belah pernikahan, tidak bisa memecah gereja, tetapi iblis memakai manusia yang hatinya mengalami pahit, luka, untuk menghancurkan banyak orang, menghancurkan pernikahan, menghancurkan keluarga, menghancurkan gereja, menghancurkan persahabatan. Karena iblis akan memakai manusia-manusia yang pahit untuk memperkatakan perkataan fitnah, provokasi, mengajarkan hal yang tidak benar, menyesatkan, dan banyak hal. Senjata yang powerful di tangan iblis adalah manusia. Sama dengan Tuhan, senjata ilahi yang powerful adalah anak-anak Allah. Maka Tuhan katakan, kita seperti anak panah di tangan pahlawan. Jadi, kita mulai melihat bagaimana hidup kita setelah diselamatkan. Jangan selesai hanya terima Yesus. Karena pada waktu saudara masih hidup, maka saudara harus mau diproses. Proses tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa respon kita dengan benar. Memang firman Tuhan katakan Tuhan itu seperti penjunan yang akan membentuk tanah liat. Masalahnya, tanah liat lebih gampang untuk dibentuk karena dia tidak punya hak untuk memilih. Tapi Tuhan membentuk kita lebih sulit karena kita punya hak untuk memilih. Kita bisa melarikan diri, kita bisa menolak untuk bertobat, kita bisa menolak untuk diproses, kita bisa menolak untuk terbuka dan jujur. Sekarang setelah hati mengalami pemulihan, kemudian di pikiran, karena di dalam jiwa ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan. Di dalam pikiran ada yang namanya mental block. Mental block itu terjadi karena 8 hal. Tak tahu, kayak nggak tak tulis ya di situ. Mental block itu terjadi karena trauma. Makanya saudara itu harus tahu diri saudara mana yang belum dipulihkan. Makanya ada pernikahan yang hancur bukan karena orang ketiga, bukan ada orang lain, tapi karena salah satu orang yang cara pikirnya belum diubah. Mental block karena trauma. Ya tadi saya gambarkan, misalnya ada orang yang mau buka usaha selalu gagal, akhirnya merasa saya memang tidak bisa punya usaha. Padahal masalahnya hanya karena dia kurang pengetahuan dan kurang pengalaman. Makanya di video-video saya atau di khotbah-khotbah saya, setiap kali saya mengajar, orang Kristen nggak cuma butuh doa, tapi butuh hikmat dan pengetahuan. Di kitab Amsal selalu diulang-ulang, engkau perlu hikmat dan pengetahuan. 2 hal ini tidak boleh tidak ada. Maka Tuhan katakan kamu harus cerdik seperti ular dan tulus. Kalau di terjemahan lain, cerdik ini diterjemahkan sebagai orang yang smart, orang yang pintar adalah orang yang punya pengetahuan. Di terjemahan lain juga dikatakan dia adalah orang yang bijaksana. Dia adalah orang yang cerdas. Jadi kita ini harus bijak. Pikiran kita, tadi firman Tuhan katakan, jagalah apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu yang akan mengendalikan kamu. Iblis yang selalu serang dari hidup manusia. Yang pertama pikirannya, yang kedua hatinya. 2 ini yang selalu diserang oleh iblis. Makanya iblis itu kalau serang orang Kristen, kalau cuma ngebom gereja, saudara bisa maafkan. Maka iblis itu cuma ngebom gereja hanya supaya saudara nggak beribadah. Tapi untuk membuat saudara berdosa, ia akan senggol hati saudara. Dan untuk membuat saudara tidak bisa berkembang, tidak bisa bertumbuh, iblis buat saudara punya mental block. Pikiran yang berpikir negatif, pikiran yang salah. Tadi yang pertama karena trauma, yang kedua karena minder, itu mental block. Karena minder. Ketiga, mental block itu ada karena pikiran atau pengetahuan yang salah. Yang keempat adalah karena tidak mau belajar. Sehingga pengetahuannya adalah masa lalu jadul.
Padahal kita harus terus berkembang. Karena Tuhan itu ingin memberkati kita. Memberkati kita itu mudah. Tidak pernah terbiasa lihat uang. Lihat dapat uang berapapun, pasti habis. Ada seorang pengemis, saudara, dia sakit dan meninggal. Rumahnya reot. Tahu pada waktu didatangi polisi untuk mau ngangkat mayatnya, di situ ada karung. Tahu karungnya isinya penuh dengan uang. Dari kertas sampai uang koin itu penuh dan tidak ada yang tahu banyak uang di situ. Tapi kenapa dia hidup miskin, hidup sengsara? Karena dia tidak tahu uangnya mau digimanain. Jadi masalahnya bukan pada uang yang dia dapat, tapi seberapa mental block yang menguasainya. Makanya orang itu kalau keluar dari masalah, selalu dimulai dari dimerdekakan cara pikirnya. Diajar. Kemudian adalah membandingkan diri dengan orang lain. Mengakibatkan mental block, selalu merasa dirinya kurang karena membandingkan diri dengan orang lain. Padahal setiap orang adalah unik. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Kita ini baru bisa jadi bintang kalau kita fokus dengan kelebihan kita dan pertajam. Ada orang yang dikaruniai pendoa syafaat, dapat penglihatan, dapat ini, dapat itu. Wah, luar biasa. Kalau saya fokus di situ, saya akan merasa orang yang paling tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi karena saya tahu panggilan saya adalah mengajar, berkhotbah, saya fokusnya di situ. Saya tahu karunia saya di situ. Maka saya pelajari firman dan Tuhan singkapkan banyak hal. Karena saya lebih fokus dengan panggilan saya dan kelebihan saya tidak fokus dengan kelebihan orang, tapi kelebihan orang lain saya pakai untuk melengkapi saya. Ada pendoa syafaat yang kalau dapat penglihatan nyata ini doa dapat jawaban digambarin dan itu lengkap dengan firman yang saya sampaikan. Jadi saya menyampaikan firman Tuhan, orang ini dapat penglihatannya. Klop, saya nggak perlu iri, tapi saya melihat dia adalah partner yang kuat bagi saya. Kemudian mental block itu timbul karena mengasihani diri sendiri. Terlalu mengasihani diri. Kalau saja ada orang yang mengasihi saya, kalau saja ada yang memperhatikan saja, kalau saya saja orang tuaku nggak seperti ini, kalau saja, kalau membuat mental block bahwa merasa aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak bisa kemana-mana, karena A, karena B, karena C, sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Walaupun setiap hari ikut Zoom. Ini ya, saya gambarin, misalnya ini manusia, ini kepala, pikiran. Pada waktu saudara punya pikiran yang salah, ada karet ya, pikiran yang salah, itu seperti sebuah yang menutupi karet, ya, menutupi kepala kita, otak. Semuanya tertutup. Misalnya tadi, aku tidak bisa berhasil, karena memang aku diciptakan seperti ini. Aku adalah orang yang gagal. Aku adalah orang yang menyedihkan. Aku begini karena orang tuaku dulu jahat. Aku itu jadi orang jahat karena orang tuaku. Aku begini karena kemiskinan. Aku begini karena nggak disekolahkan. Aku begini karena pendetaku tidak mendukung aku. Itu semuanya mental block. Tidak bisa kemana-mana. Dan firman Tuhan yang disampaikan itu akan memutus. Firman yang jadi disampaikan itu mutus semua. Karet-karet. Bisa bayangin ya kalau karetnya putus kan lepas semua ya. Tapi kan kosong. Karetnya kan lepas. Tetapi firman yang jadi rema, itu firman itu akan menjadi karet yang baru. Kebenaran yang kemudian mengikat pikirannya. Makanya orang tidak bisa cuma dilepaskan dari cara pikir yang lama. Tidak cukup, tetapi harus mulai dipakaikan pikiran yang baru. Makanya saudara, firman Tuhan mengajar kita, pikirkan apa yang baik, yang berkenan, dan sebagainya. Karena saudara tidak bisa melawan pikiran negatif. Yang saudara bisa lakukan, mengubah pikiran yang negatif jadi positif. Makanya itu yang namanya firman menjadi rema. Firmannya itu nyantol. Jadi nggak cuma firman itu pedang bermata dua. Ya, sanggup memisahkan pikiran yang salah. Dipisahkan semuanya. Waktu ikut Zoom, wah iya ya, saya diberkati. Itu kayak dilepasin semua.
Tapi 2 hari kemudian, pikiran yang lama bisa masuk lagi. Karena belum ada pikiran yang baru yang memenuhi pikirannya. Makanya setelah dilepaskan, saudara harus merenungkan firman itu siang dan malam sampai mengubah pikiran menjadi rema. Dan setelah saudara kerjakan, firman itu jadi daging. Firman itu nggak cuma saudara jadi hafal, tapi firman itu jadi gaya hidup. Sehingga saudara nggak usah ngapalin. Ya memang itu kayak saudara di Indonesia. Nggak usah diajarin, kalau panggil orang paling lebih tua, bisa panggil Cece, Koko, atau Tante, atau Om kepada orang yang lebih tua lagi. Karena sudah jadi budaya, saudara selalu mengerjakan. Waktu ketemu orang yang lebih tua, otomatis. Pertama-pertama di Amerika, kita itu kalau langsung manggil nama nggak enak. Sudah jadi gaya hidup. Sampai mereka selalu ngomong nggak usah panggil sir atau ma'am, panggil aja nama. Tapi ini masih kagok. Mau langsung panggil, hai Edi, kok nggak enak ya? Hai Catherine, nggak enak. Kayaknya harus ada meme-nya, ada sir-nya, dan sebagainya. Sampai, nah itu yang namanya firman jadi daging. Makanya hidup kita, sudah jam berapa ya saya? Belum waktunya habis. Jadi, kita ini harus dimerdekakan dalam cara pikir. Cara pikir itu harus dengar pengajaran. Firman yang benar. Itu mengubah sampai jadi rema. Makanya, saudara hanya bisa bertumbuh kalau pikirannya sudah diubahkan. Berikutnya tadi adalah kita harus diubahkan dari mental block. Tetapi juga ternyata ada yang namanya sakit jiwa. Yang banyak orang tidak sadar adalah ada orang yang sakit mentalnya. Karena kejadian masa lalu, karena dulunya pernah dibully dan sebagainya, atau sesuatu hal yang lainnya, itu membuat dia mengalami sakit mental. Orang psikopat pun itu adalah orang yang sakit mental. Ada kapan hari saya mengajar orang yang terlalu dimanja, semuanya dilayani, tidak dididik, orang itu akan sakit mental. Kenapa? Tanggung jawab mental yang mengajar dia tentang sisi tanggung jawab, berempati dengan orang itu tidak berkembang. Sehingga kapan hari saya ceritakan, ini kejadian nyata. Ada seorang orang Indonesia menikah dengan orang Inggris, kaya, anaknya sekarang, terus kemudian mereka punya anak 1. Sangat dimanja sama ibunya. Salah selalu dibelain. Semua dibelain. Pengen punya teman, wah dibayarin, semua dimanja, dicukupi. Dan tidak pernah ada kata salah untuk anaknya. Semuanya benar. Sampai suatu saat punya pacar. Pacarnya tidak nuruti keinginan dia. Dia bawa pulang ke rumah ibunya, ke rumah orang tuanya yang cowok ini. Dibunuh di rumahnya. Dan ibunya membela dia. Anak ini tidak tahu itu salah. Bahkan waktu di penjara dia ketawa, dia bilang, ibuku akan mengeluarkan aku. Tidak ada orang yang bisa menangkap aku. Karena dia selalu berpikir semua orang akan menuruti apa yang dia inginkan. Maka saya katakan, orang yang kepahitan lebih mudah dipulihkan daripada orang yang dimanjakan. Orang yang dimanja tidak butuh apa-apa. Sehingga susah untuk dibilangin. Semuanya ada. Dia sudah punya juru selamat, orang tuanya. Tapi orang yang pahit, dalam dirinya yang terdalam, butuh penerimaan dan kasih sayang. Makanya mereka lebih cepat mengalami pemulihan daripada orang yang dimanja. Ada orang-orang yang mengalami sakit jiwanya. Makanya itu juga harus dipulihkan. Jadi kita melihat, Tuhan itu setelah menyelamatkan kita, kita akan diselamatkan lagi. Apa? Kita ini dikuliti satu persatu. Kita ini seperti minyak narwastu dalam buli-buli pualam. Pualamnya ini harus dipecah supaya minyak narwastunya boleh keluar untuk dinikmati banyak orang. Yang ini mungkin saya catat ya, mungkin ya. Sakit mental. Orang itu mengalami kecemasan, selalu merasa terancam. Loh, ada orang begini, saudara. Ini bukan hanya karena roh jahat. Kita kan kadang-kadang melepaskan orang. Iya, harus dilayani pelepasan. Tapi pelepasan saja tidak cukup. Selama orang itu tetap percaya dengan bayangannya sendiri.
suka berhalusinasi. Ada orang yang selalu cemas hidupnya, selalu merasa terancam. Ada orang yang begini, saudara. Makanya waktu konseling, kita benar-benar ada orang yang memang harus dikonseling. Ada orang yang dilayani pelepasan. Ada orang yang setelah dilayani pelepasan harus diajar. Makanya, tapi kita ini sebagai pelayan Tuhan kan nggak mungkin kan nyuruh dia terus dilayani. Kan yang urusan kita banyak. Makanya kalau saudara ngerasa ada yang seperti itu, saudara tahu kondisi saudara sendiri dan saudara mau untuk dipulihkan. Jangan selalu berharap harusnya ada hamba Tuhan datang kepadaku dong, kasih tahu saya kenapa, doakan saya, tolong pulihkan saya. No, saudara harus tahu bagian saudara. Karena saudara tahu kebenaran, maka saudara dituntut untuk melakukan yang saudara tahu. Kemudian yang kedua, ada orang yang selalu percaya, ada orang yang selalu bisa membaca pikirannya. Yakin banget orang-orang bisa baca pikirannya. Sudah dikasih tahu, tidak ada, tetap percaya. Ini sakit mental, saudara. Harus dipulihkan, harus disembuhkan. Kalau ada di antara saudara tahu ini, saudara harus lawan pikiran saudara. Ini bukan roh jahat, tapi kebiasaan pikiran saudara yang saudara selalu biarkan. Biasanya orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang suka ngelamun. Yang ketiga, ada orang yang percaya diguna-guna orang. Ada orang yang percaya suami dan istrinya tidak setia. Nah, di dalam kedokteran juga ada tentang waham atau delusi. Ini ada, tetapi ini berdasarkan saya melayani orang ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin nggak ada di pengajaran tentang delusi atau waham. Tetapi ini berdasarkan apa yang saya pernah layani orang-orang. Yang keempat, yang kelima, ada ketakutan tanpa alasan. Ada orang itu yang selalu ketakutan tanpa alasan. Haruskah orang yang dilayani pelepasan? Ya, tapi itu hanya awal. Karena hanya dilayani pelepasan, tidak menjawab dan tidak menyembuhkan. Karena orang ini harus percaya dengan kebenaran. Harus diajar. Jadi, adalah keputusan orang itu. Mana yang dia percaya? Dia lebih percaya perasaannya, pikirannya sendiri, halusinasinya, atau yang dikatakan firman Tuhan. Maka Tuhan mengajar kita punya iman, percaya. Karena seringkali walaupun dilepaskan, kayak orang Israel, sudah dimerdekakan dari Mesir, belum tentu pikirannya merdeka. Itu keputusan mereka, mau merdeka atau tidak. Bagian Tuhan memulihkan, tapi bagian mereka mau nggak dipulihkan. Percaya nggak dengan perkataan firman. Kemudian ada orang yang merasa sangat hebat, pinter banget, merasa jenius. Dulu ada orang, dia selalu merasa pinter, sampai dia bilang gini, dia kemana-mana banyak mau bermasalah, di mana-mana di gereja, selalu pindah sana, pindah sini, kemana-mana. Dan tahu dia ngomongnya, saya itu di semua gereja tidak ada yang nyambung kalau ngomong sama saya, karena tidak ada yang selevel saya. Padahal dia itu pengetahuan firman aja nggak ada. Jadi semuanya, tapi dia selalu merasa jadi orang yang paling jenius. Dia bilang, makanya semua gereja tidak bisa terima saya. Karena saya orang yang sangat jenius. Ini mentalnya ada masalah, saudara. Dan orang ini tidak akan pernah sembuh kalau dia tidak menyadari siapa dirinya. Makanya orang yang disembuhkan awal adalah, kalau tentang sakit mental, dia harus sadar bahwa dia sakit, supaya bisa disembuhkan. Kemudian yang terakhir, orangnya geeran, merasa seluruh dunia naksir dia. Dilirik orang udah katanya naksir, dan sebagainya. Semua orang rasanya naksir. Dan ada orang yang selalu merasa teraniaya, dimanapun dia merasa teraniaya. Nah, kita mulai lihat, ada banyak orang yang mengalami masalah hidupnya. Pertama, hati. Hati itu harus dimerdekakan. Kedua, pikiran. Dari sakit mental. Karena banyak orang yang nggak sampai langsung sakit mental gila, nggak ya. Tetapi baru sakit-sakit mental sedikit gitu ya kan. Dan, tapi itu harus dipulihkan. Karena itu akan menghalangi dia. Karena pertama, orang yang berhasil dimulai dari pikirannya yang diubahkan. Setelah pikirannya diubahkan, maka ada kata-kata begini. Kesuksesan bukan bicara tentang harta atau menjadi terkenal. Kesuksesan
adalah bicara tentang mental sukses. Dan Tuhan sampaikan kepada saya, mental pemenang, orang yang lebih daripada pemenang, dimulai dulu dari mental pemenang. Dan orang yang berhasil dalam segala hal harus dimulai dulu dari mental berhasil atau mental sukses. Dan orang-orang yang bisa imannya bertumbuh adalah orang-orang yang punya mental percaya bahwa apa saja yang dibuatnya berhasil. Jadi mental-mental ini pada waktu dia sudah punya mental pemenang. Seperti Paulus. Kenapa Paulus begitu bertobat? Dia bisa melesat karena dimulai dari mentalnya. Waktu dia menjadi orang Farisi, belum percaya Yesus, dia jadi orang yang radikal. Dia tahu benar kalau ini dia tanggap itu benar. Dia akan kerjakan itu apapun resikonya. Dibenci orang Kristen pun dia kerjakan. Yang penting menyenangkan Tuhannya. Itu waktu itu yang dia percaya. Tapi begitu dia berbalik percaya kepada Yesus, dia juga melakukan hal yang sama. Karena dia punya mental pemenang. Punya mental sukses. Makanya orang yang diberkati bisa diberkati. Semua orang diberkati. Tapi nggak semua orang bisa menerima berkatnya. Karena wadahnya tidak siap. Uber itu di Amerika dulu, Uber pertama, saya dengar kesaksiannya, itu dimulai dari ada seorang punya banyak uang. Dia nulis di Twitter, saya punya banyak uang, tapi saya tidak tahu uang ini digimanakan. Apakah ada yang punya ide? Kasih tahu saya. Lalu ada anak muda yang kemudian teks dia bilang, aku punya ide, sehingga mereka ketemuan. Orang ini, anak muda ini ngomong untuk buat Uber, dikasih tahu dan orang yang modal ini, pasti yang dia cari, orang ini orangnya optimis, punya visi yang besar, dia bisa dipercaya, dia langsung kasih modal, jadi Uber itu. Dan dua-duanya menjadi kaya dari Uber itu. Tetapi nggak semua orang yang punya modal, bisa ngasih pada orang-orang sembarangan, tapi orang-orang yang bisa dipercaya. Dan punya pikiran optimis. Jadi kita mulai belajar di sini, kemerdekaan orang percaya harus tidak hanya di roh, tapi di jiwa. Yang di jiwa ini perlu proses. Makanya perlu rendah hati. Saudara perlu datang kepada Tuhan. Perlu dilayani. Perlu diajar. Sehingga kita semuanya menerima kemerdekaan total. Itu yang membuat kita terus bertumbuh. Terus naik. Tidak pernah turun. Karena kita terus mau untuk diperbarui. Dan Tuhan ajar saya itu begini. Orang yang mengalami kemerdekaan total adalah orang yang pertama, tidak takut malu, tidak takut kehilangan, tidak takut mati, dan tidak takut ditolak. Tidak takut malu, tidak takut mati, tidak takut gagal, tidak takut ditolak, tidak takut kehilangan. Tuhan itu ajar itu. Orang-orang yang punya ketakutan-ketakutan tidak bisa maju karena banyak ketakutan-ketakutan. Tapi pada waktu kita tidak takut kehilangan, tidak takut malu. Kayak Daud, dia mengalami kelepasan karena dia tidak takut malu. Wah, saat dia harus mengakui kesalahannya. Dia tidak takut kalau kerajaannya diambil. Dia tidak takut kalau harus mati. Dia tidak takut kalau harus dipermalukan. Sehingga dia benar-benar merdeka. Iblis tidak tahu lagi mana yang bisa dipakai untuk mendakwa dan menuduh dia dan memojokkan dia. Karena dia tidak takut segala sesuatu. Dan ini yang kita harus miliki. Amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah